Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar dari Institut Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang artificial intelligence yang disebut dengan kecerdasan buatan. Topik pembahasannya yang pertama, apa yang disebut dengan AI? Bagaimana mengumpulkan data untuk diolah oleh AI? Bagaimana perkembangan AI di bidang pendidikan? Yang terakhir, bagaimana cara kerja AI di bidang pendidikan berdasarkan penelitian dan data. Apa yang disebut dengan AI? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi saat ini hampir semua perangkat komputer atau teknologi modern telah banyak menerapkan kecerdasan buatan. Contohnya melalui asisten virtual Google atau Siri. Jadi AI bisa diprediksi akan terus berkembang dan lebih cerdas lagi. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bagaimana mengumpulkan data untuk diolah oleh AI? AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat. Pengolahan berulang dan algoritma cerdas memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI adalah bidang studi luas yang mencakup banyak teori, metode, dan teknologi, serta subsidang untuk utama sebagai berikut ini. Pembelajaran mesin menginformasi, pembangunan model analitik, AI menggunakan metode dari jaringan neural, statistik, penelitian operasi, dan fisika untuk menemukan wawasan tersembunyi dalam data tanpa secara eksplisit program untuk tempat mencari atau menyimpulkan sesuatu. Lalu ada jaringan neural, adalah jenis pembelajaran mesin yang terdiri atas unit-unit yang saling berhubungan seperti neuron. Yang ketiga, pembelajaran mendalam, menggunakan jaringan neural yang sangat besar dengan banyak lapisan unit prosesan, memanfaatkan kemajuan dalam daya komputasi dan meningkatkan teknik pelatihan guna mempelajari pola kompleks dalam sejumlah besar data. Lalu selanjutnya, komputasi kognitif adalah subsidang AI yang berupaya untuk melakukan interaksi seperti manusia secara alami dengan mesin. Lalu ada pemrosesan bahasa alamiah atau Natural Language Processing atau NLP. Adalah kemampuan komputer untuk menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia, termasuk ujaran tahap selanjutnya dari NLP. Lanjutannya, selain itu, beberapa teknologi memungkinkan dan mendukung AI. Pertama, unit pemrosesan grafis merupakan kunci bagi AI karena unit ini menggunakan penghitungan berat yang diperlukan untuk pemrosesan berulang. Melatih jaringan neural membutuhkan data dan juga daya komputasi yang besar. Lalu selanjutnya, Internet of Things menghasilkan jumlah data yang amat besar dari perangkat-perangkat terhubung yang sebagian besar tidak dianalisis. Lalu ada algoritma lanjutan sedang dikembangkan dan digabungkan dalam cara-cara baru guna menganalisis lebih banyak data yang lebih cepat dan pada beberapa tingkatan. Lalu ada API atau antara muka pemrosesan. Aplikasi merupakan paket kode portable yang memungkinkan untuk menambahkan fungsi AI ke produk dan paket perangkat lunak yang sudah ada. Lalu, bagaimana perkembangan AI di bidang pendidikan? Karena kecerdasan buatan menjadi bagian yang semakin meningkat
dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak heran jika lembaga pendidikan berlomba untuk mengejar kebutuhan untuk mengembangkan lebih banyak bakat agar mesin mengembangkan AI tetap berjalan. Begitu, AI dalam pendidikan lebih dari fiksi ilmiah. Satu studi menemukan bahwa 34 jam di aplikasi Duolingo setara dengan satu semester penuh pendidikan bahasa universitas. Tetapi AI pendidikan dan kategori yang lebih luas dari teknologi pendidikan atau EdTech jauh melampaui pembelajaran bahasa. Nah, seperti banyak domain kecerdasan buatan lainnya, sementara di China telah melompat ke depan dalam memajukan pendidikan yang berpusat pada AI. Namun, Amerika Serikat juga mengambil langkah untuk memanfaatkan AI di ruang kelas. Itu. Jadi, cara kerja AI dalam pendidikan. Berikut ini adalah bagaimana alat kecerdasan buatan dapat diterapkan untuk meningkatkan proses belajar. Yang pertama, personalisasi pendidikan. Kecerdasan buatan membantu mencari tahu apa yang siswa lakukan dan tidak ketahui. Membangun jadwal belajar yang dipersonalisasi untuk setiap pelajar dengan mempertimbangkan kesenjangan pengetahuan. Sedemikian rupa. AI menyesuaikan studi sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa, meningkatkan efisiensinya. Lalu yang kedua, menghasilkan konten cerdas. Di dalam hal tersebut ada pelajaran digital antarmuka, pembelajaran digital dengan opsi penyesuaian, bukti teks digital, panduan belajar, pelajaran singkat, dan banyak lagi. Lalu selanjutnya, visualisasi informasi. Cara baru untuk memahami informasi seperti visualisasi, simulasi lingkungan belajar berbasis web dapat diberdayakan oleh AI. Dan yang terakhir, berkontribusi untuk otomatisasi tugas, penyederhanaan tugas administratif, menilai dan membalas siswa merupakan kegiatan yang memakan waktu lama yang dapat dioptimalkan oleh guru dengan menggunakan AI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.